kritik DPRD yang sudah kita lakukan itu tidak ada satupun motif selain untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Serang. Betul, harus selain untuk tercapainya visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Harus begitu. Nah, cuma memang sarana untuk mempertemukan frekuensi ini mungkin yang butuh waktu. Dan harapan saya sebelum final nanti memilih satu di antara tiga, ada juga komunikasi non formal. Iya. Biar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam programnya Podcast Election and Democracy Studies yang kita ambil tajuknya Podcast OPD, obrolan soal pembangunan daerah. Jadi bukan organisasi perangkat daerah ya. Teman-teman, saya kesempatan ini alhamdulillah bertemu dengan teman lama. Ini sahabat saya lama sekali, kawan saya ngopi, kawan saya ngobrol, kawan saya bercanda, perang stiker di WhatsApp. Saya tidak memperkenalkan, tapi saya ingin menyampaikan ini Kang Bahrul Ulum, Pak Haji yang sekarang mendapatkan kesempatan dipercaya sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tapi saya nggak manggil Pak Ketua ya, Bapak-bapak ya, susah kita. Saya biasa manggilnya Kang Ulum. Siap. Boleh gitu Kang ya? Boleh. Iya, susah kita kalau manggil Pak-Paan. Nah, Kang Ulum ini sekarang sebagai anggota DPRD di periode kedua di Kabupaten Serang. Artinya bukan anak baru dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta melakukan kerja-kerja di DPRD pada level kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Serang. Saya mau masuk ke obrolan pertama nih Kang. Siap. Obrolan pertama ini biasa soal pengawasan DPRD. Siap. Ini yang saya lihat sekarang DPRD Kabupaten Serang makin galak ini kayaknya. Bener nggak tuh makin galak katanya? Yang pasti galak atau tidak itu tergantung persepsi orang terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi yang pasti DPRD ini sedang menjalankan tusinya. Tugas pokok fungsinya menjadi lembaga pengawas. Lembaga yang mengawasi perjalanan eksekutif. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Nah, kalau kemudian ketika agak sedikit ritmenya naik dianggap galak, ya pasti nanti juga akan ketemu ritme yang juga landai. Tergantung momentum, hal apa yang diawasi. Apakah yang diawasi ini sudah sesuai dengan regulasi, sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil, atau malah melenceng. Nah, disitulah akan kelihatan galak dan tidak galaknya, Kang. Jadi makna sebetulnya ya, tangkapan makna terhadap, nih DPRD Kabupaten Serang sekarang galak, sebetulnya karena lebih rajin ya, melakukan kerja pengawasan dan itu sebetulnya memang harusnya begitu. Jadi anggota DPRD kalau nggak melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan ya justru malah kurang bagus. Ya memang kerjanya itu. Kalau nggak kritik dalam arti mengawasi ya, menilai, kemudian kan tiga utama fungsinya kan. Legislasi, membuat aturan, kemudian juga menyusun postur anggaran, budgeting, dan yang ketiga mengawasi. Artinya supaya semuanya ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kan begitu. Ini kan kalau cita-cita besarnya pemerintah Kabupaten Serang sekarang, secara umum lah kata ya gitu ya, dalam bahasa yang lebih singkat, itu kita menyebutnya atau kerap kali disebut dengan Serang Bahagia. Tagline ya. DPRD setuju itu dengan tagline itu sebetulnya kan? Ya itu yang sudah menjadi kesepakatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kita tidak pada persoalan setuju dan tidak setuju, tapi bagaimana kemudian kita ingin memastikan tagline Serang Bahagia itu memang bisa diimplementasikan secara real di masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan sikap kritis dalam pengawasan pembangunan, itu seperti apa nih perkembangannya sekarang?
Ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya menuju Serang bahagia, berarti kan pernah tidak bahagia, gitu kan. Ini udah sampai mana nih menujunya nih? Berangkat itu sampai mana kan? Menurut pengawasan dari teman-teman DPRD selama, katakanlah sekarang belum 100 hari kan ya? Ya. Belum 100 hari nih. 100 hari. Jadi kita menganggap bahwa sekarang sedang dilakukan upaya persiapan menuju 100 hari. 100 hari. Nah, menurut tangkapan mata dari teman-teman DPRD di Kabupaten gimana? Jadi gini Kang, dari 3 tugas pokok fungsi kita, legislasi, budgeting, dan pengawasan, memang yang timingnya panjang itu pengawasan. Oke. Kalau regulasi itu kan bersama-sama pemerintah membuat sebuah perda. Oke. Kalau budgeting itu hanya momentum pada saat pembahasan RKUA PPAS, pembahasan RAPBD. Tapi kalau pengawasan itu dari mulai perencanaan sampai ke hasil akhir. Jadi waktunya panjang. Dari A sampai Z itu fungsi pengawasan kita tetap melekat. Nah, kemudian terkait dengan Serang Bahagia, memang kita tidak bisa menilai ini berhasil atau tidak dalam konteks timing yang pendek, katakan 100 hari. Kenapa saya bilang tidak bisa dicapai? Karena pada saat 100 hari kerja Bupati Wakil Bupati Serang ini kan postur anggarannya belum bisa digunakan untuk mencapai Serang Bahagia. Kenapa? Karena pembahasan RAPBD 2025 itu ada di periode yang lalu. Sehingga anggarannya di 2025 ini belum duduk untuk menuju Serang Bahagia tadi. Jadi sederhananya gini, idenya kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang itu beberapa belum bisa dieksekusi karena postur anggarannya belum mendukung. Kan begitu. Tetapi kan yang diinginkan oleh masyarakat itu, Kang Ulum, itu bukan lantas jadi bahagia sekarang, gitu loh. Tapi arahnya udah nyampe belum nih? Jadi kalau misalnya gini, kalau kita mau pergi ke misalnya ke Pamarayan, gitu ya, ini mau lewat jalan mana nih? Kan banyak jalan nih. Mau lewat petir atau lewat tol? Begitu. Udah kelihatan belum nih? Mau lewat mana nih? Dari kepala daerah, dari bupati, dan dari wakil kepala daerah, Pak Wakil Bupati. Kalau kita memandangnya gini, ketika tujuannya Serang Bahagia dan belum bisa dilakukan di tahun 2025 karena postur anggaran yang tidak memungkinkan menuju ke sana, maka kita tuntutannya sederhana. Apakah sudah ada rencana-rencana step by step menuju Serang Bahagia? Persoalan kemudian finishnya nanti di tahun anggaran 2026 yang sudah murni pembahasan di periode Bupati Wakil Bupati sekarang, itu yang akan kita ukur di ujung. Nah, tapi di penghujung anggaran 2025 kita akan mulai di perubahan nanti, sudahkah step by step itu dilakukan? Dan saya menilai begini, terlepas apakah kemudian ini mengadop program nasional, persoalan penanganan sampah. Persoalan sampah ini kan tidak akan selesai jika kita belum memiliki tempat pembuangan akhir. Nah, roadmap ke sana, Pemkab Serang sudah ada. Dengan apa? Dengan mengambil program PSEL-nya dari nasional. Nah, ini sudah ada nih. Cuma persoalannya kemudian apakah Pemkab Serang sudah menyiapkan sarana prasarana menuju PSEL? Nah, ini yang masih ditempuh. Salah satunya misalnya penentuan lokasi untuk PSEL. Nah, stepnya sudah ada. Dan kami yakin tidak akan bisa selesai di 100 hari. Maka yang harus disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Kang, target-target ini tidak serta-merta bicara 100 hari ini selesai. Karena pasti waktunya panjang. Kecuali misalnya yang sudah dilakukan dalam proses anggaran perubahan. Kampanye tentang peningkatan insentif guru misalnya. Kita sudah lihat, sudah ada progresnya. Kemudian penyelesaian BPHRD-nya desa, sudah ada progresnya. Dan itu arahnya terlihat ya. Arahnya terlihat. Dan itu bisa berhasil dilakukan di 100 hari. Karena apa? Karena tidak butuh pekerjaan yang rumit. Hanya cukup mengalokasikan anggaran di perubahan 2025. Nah, itu selesai tuh. Urusan 100 hari. Tapi kalau 100 harinya sampai ke Serang Bahagia, saya meyakini nggak akan bisa terkejar. Iya, saya juga setuju. Urusan mencapai target dalam 100 hari, kerap kali itu dijadikan alasan bahwa tidak mungkin. Tapi yang paling penting buat masyarakat itu kan adalah kita ngelihat nih jalannya bener nih. Betul. Siratal mustaqim. Jalan gitu ya. Jalan menuju ke sananya sudah
bersiap-siap akan kita tempuh nih, gitu aja. Jalannya lurus nih kelihatan, gitu loh. Urusan nanti kita baru 10 meter, kita baru 20 meter dari 100 meter target, ya udah. Ya, nanti itu kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Betul. Tapi ada hal yang lain nih, Kang Ulum. Saya melihat bahwa yang punya cara berpikir dan yang siap bekerja itu juga belum menyeluruh nih dari atas sampai ke bawah. Betul. Ah, begitu. Apalagi kan posisinya kalau kabupaten itu kan dia ada pemerintah desa ya. Nyampe nggak nih dari pemerintah kabupaten garis komando untuk menyelenggarakan program menuju Serang Bahagia ini terlihat nyampe apa enggak kalau menurut Kang Ulum? Kalau secara konsolidasinya sampai. Oke. Tapi misi untuk implementasinya belum. Oke. Kenapa belum? Karena belum kita lihat apa namanya upaya-upaya yang dilakukan jajaran pemerintahan sampai tingkat desa menuju finishing goal tadi. Dan itulah yang kerap dijadikan kritik oleh teman-teman DPRD sebetulnya. Betul. Makanya ketika DPRD mengatakan misalnya Serang Bahagia yang saya sampaikan di beberapa media yang lalu, apa sih indikator utama ukuran alat ukurnya? Alat ukur Serang Bahagia itu apa sih? Misalnya kalau urusan jalan, masyarakat Serang akan bahagia kalau jalannya sudah tidak ada jalannya rusak. Atau misalnya masyarakat Kabupaten Serang akan bahagia jika jalannya diterangi dengan penerangan yang cukup. Serang masyarakatnya akan bahagia ketika sudah tidak lagi ada rumah yang tidak layak huni. Atau misalnya Serang akan bahagia masyarakat jika tidak ada lagi sampah yang berserakan. Nah, persoalan itu kan ukurannya sebenarnya ada, tapi belum tercerminkan dalam perjalanan beberapa waktu ini. Dan saya kira bebannya kan nggak bisa juga dilekatkan sama kepala daerah sendiri kan. Kan kerjanya harus holistik nih. Oleh kerap kali saya bilang itu tidak ada Superman, Superwoman, kan gitu ya. Harus ada super team. Udah jadi super team belum nih aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang dalam tangkapannya Kang Ulum? Begini, amanat Undang-Undang 2014 itu kan mengatakan bahwa penyelenggara pemerintah daerah itu terdiri dari bupati dan DPRD. Itu yang pertama. Kemudian bupati dengan jajarannya yang sampai hari ini saya kira belum settle. Kenapa? Sekda belum definitif. Banyak OPD yang kosong. Karena harus ada penataan birokrasi nih. Kalau OPD-nya masih ada yang kosong, bagaimana bisa menerjemahkan visi misinya bupati wakil bupati? Nah, kalau ini belum selesai, saya kira roadmap-nya belum jelas gitu, Kang. Saya bisa menangkap. Jadi kalau saya coba sederhanakan dari Kang Ulum ini, ya kalau mau jalan itu pasukannya ini lengkap dulu nih. Siapa yang ini kalau dalam perang gitu ya, siapa infanterinya, siapa yang apa namanya intelijennya, siapa yang pasukan udaranya, siapa yang pasukan marinirnya, kan gitu ya. Ini masih banyak yang kopong nih. Masih. Kita dalamin lagi ya soal ini ya. Tapi kita rehat dulu, biar Kang Ulumnya bisa minum dulu. Kita rehat sejenak teman-teman. Nanti kita jumpa di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman, masih dalam podcast OPD, obrolan pembangunan daerah, dan saya masih bersama Kang Ulum. Kita di segmen ini mau mendalami nih. Ini kan tadi tuh pasukannya belum lengkap. Belum lengkap nih. Kan itu. Berapa persen pasukan yang belum lengkap? Lebih kurang? Memang secara persentase sih nggak signifikan ya. Tapi kan walaupun kecil, tapi ada kekosongan yang saya kira kalau pejabatnya bukan definitif, itu kerjanya tidak bisa kita nilai all out gitu loh. Karena mereka juga masih bertanya-tanya. Kalau saya membuat skenario rencana seperti ini, apakah masih bisa dilaksanakan oleh saya atau tidak misalnya. Nah, ini yang menjadi dasarnya gitu kan. Nah, oleh karenanya selama masih ada kekosongan pejabat di SKPD atau OPD, ya ini runningnya tidak bisa gaspol gitu loh. Pasti masih akan ada sendat-sendatan lah dalam. Dan lebih jauh saya dengar pemimpin pasukan kan gitu. Pemimpin pasukan tempurnya ini juga
belum definitif. Ya. Kan gitu. Contoh realnya gini. Persoalan sampah menjadi persoalan yang luar biasa. Iya. Ya, saya kira bukan hanya persoalan Kabupaten Serang ya. Iya, iya. Itu problem klasik di semua kota. Dan kepala dinasnya yang mengelola sampah adalah lingkungan hidup. Kepala dinas lingkungan hidup hari ini kosong. Kosong. Nah, bagaimana bisa maksimal itu peran untuk melaksanakan tupoksi? Yang ada hanya pelaksana tugas. Yang ada aja pelaksana tugas. Jadi sehingga dia ketika mau mengeksekusi sebuah inovasi, betul, khawatir dong nanti. Kan gitu ya? Pasti setengah hati. Iya. Karena bukan saya definitifnya, jangan-jangan atau gimana-gimana. Betul. Ya pokoknya akan susah kalau dia tidak punya kedudukan hukum yang jelas, melakukan tindakan dan perbuatan hukum kan pasti akan susah. Nah, komandan utama ASN-nya gimana nih? Nah, itu persoalan juga. Komandan ASN-nya hari ini juga kosong. Ya kan? Jadi komandan utamanya kosong, komandan pasukan kosong, batalionnya ada yang kosong. Sebenarnya kalau pasukannya ini prajuritnya bisa apa namanya susah ini, kan? Karena garis komandonya ada yang terputus gitu kan. Komandan utamanya nggak ada, komandan batalionnya nggak ada, langsung ke prajurit. Ini kan nggak akan, dan nggak boleh prajurit disalahin. Betul. Nggak ada prajurit yang salah. Yang ada komandan yang salah perintah. itu rumus yang umum itu tidak ada prajurit yang salah. Betul. Kalau prajurit salah itu ya tinggal diperbaiki. Betul. Kan gitu, dibina. Tapi kalau pemimpinnya salah, nah ini bukan pemimpin salah, pemimpinnya belum ada. Nah kan susah kita kalau kayak begini. Nah kalau buat DPRD apa kaitan ini semua dengan capaian Serang Bahagia tadi? Ya. Jadi proses lelang jabatannya kan sudah mengkerucut kan. Sudah mengkerucut dari 14 pendaftar itu sekarang sudah ada 3 besarnya. Tinggal kemudian bupati memilih 1 di antara 3. Nah, persoalannya kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh bupati terhadap 3 nama ini? Nah, saya kembali ke dasarnya dulu, Kang. Bahwa tanggung jawab utama seorang sekda adalah membantu bupati untuk merumuskan sebuah kebijakan. Setuju. Dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dengan OPD-OPD yang ada di bawah kepemerintahan Kabupaten Serang. Nah, pertanyaannya ada 2. Pertama, sekda ini memang yang chemistry-nya sudah terbangun pastinya dengan kepala daerah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sekda ini juga, kalau menurut kami di DPRD, harus orang yang memahami tentang Kabupaten Serang secara umum. Memahami psikologi aparatur pemerintahannya, para birokratnya. Nah, kalau kemudian dalam konteks penunjukan siapa nanti tidak lengkap, dia memahami Kabupaten Serang tapi tidak memahami aparatur pemerintahan, ini juga akan pincang. Akan butuh waktu adaptasi. Akan butuh waktu untuk mensinkronkan. Akan butuh waktu yang lama untuk menyatukan frekuensi antara sekda dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Serang. Maka kemudian beberapa waktu yang lalu sebelum 3 besar keluar, DPRD sudah memunculkan kriteria, bahkan sebut nama. Tapi alhamdulillah dari yang disebutkan oleh DPRD, 1 pun tidak masuk dalam 3 besar. Berarti mungkin dalam proses di tim selnya ini ada sesuatu yang tidak bisa memenuhi syarat ketentuan. Sehingga nilainya di 3 besar ini tidak ada satupun nama yang ada dalam rekomendasi DPRD. Tapi kalau pakai desain pengawasan dan kerjanya atau tugas fungsinya DPRD, DPRD bisa dong panggil itu tim sel menjelaskan. Misalnya, kalau tim sel bukan ranah kita. Karena tim sel itu dibentuk oleh kepala daerah. Enggak, maksudnya menjelaskan kenapa 3 orang itu yang menjadi prioritas untuk diserahkan kepada gubernur. Itu belum. Itu prosesnya belum. Baru pengumuman tim sel dari 14 pendaftar menjadi 3 besar. Nah, memang kita tidak ada kewenangan. Artinya belum putus nih ya sebetulnya, belum putus ya. Artinya gini, maksudnya gini, memang tidak bisa DPRD menetapkan nama. Saya setuju sekali, kan begitu. Bahwa DPRD itu bisa memberikan saran, pendapat, tetapi tidak bisa dalam tanda kutip lah mengintervensi, kan begitu. Tetapi maksud saya gini, alat ukur yang dipergunakan oleh DPRD dengan alat ukur
yang dipergunakan oleh bupati, wakil bupati, dan tim sel ini atau panitia seleksi ini sama apa enggak? Nah, ini loh, gitu loh. Nah, jadi maksud saya supaya ketemu nih. Sebenarnya gini Kang, tinggal mensinkronkan alat ukurnya DPRD dengan bupati. Kenapa? Karena di tim selma kan secara general dan hasil dari proses seleksinya sudah mengkerucut di 3 nama. Sekarang yang dibutuhkan adalah sinkronisasi antara kriteria yang dibangun oleh DPRD dengan alat ukur yang akan digunakan oleh bupati dalam menentukan siapa satu di antara 3 yang ada. Nah, ini yang kemudian harus dibangun, dan sampai saat ini belum ada diskusi tentang kriteria dan alat ukur itu. Ada rencana untuk melakukan apa namanya ya semacam pertemuan lah gitu secara koordinasi gitu? Pertemuan sudah. Tapi tidak membahas tentang persoalan Open Bidding Sekda. Pertama, memang itu silaturahmi secara umum. Yang kedua, pada saat itu belum keluar 3 besar. Nah, yang ingin kami harapkan kan kalau misalnya DPRD memanggil bupati, itu kan image-nya jelek kan. Ada apa? DPRD memanggil bupati. Sebetulnya enggak sih Kang, biasa aja sebetulnya. Tapi yang lebih elegan itu bupati ngundang pimpinan atau DPRD. Ya boleh juga. Jadi silaturahim. Ini kalau pembacaan secara politik ya. Secara politik. Kalau secara akademis DPRD ngundang itu memang cuma dalam konteks politis khawatir ada disalahpersepsikan. Itulah yang membuat DPRD kerap kali menjadi semakin kritis. Kan begitu ya, karena ini belum sampai saluran komunikasi yang terhambat, tetapi saya kira kalau ini terus dibiarkan agak berbahaya juga ya. Karena saya sih berharapnya kritis harmonis gitu ya. Kritis, kemudian didiskusikan, diambil jalan keluar. Kritis, didiskusikan, ditempuh jalan penyelesaian secara musyawarah. Kayak gitu, sepanjang sesuai pada koridor hukum, buat saya itu justru malah lebih baik. Justru gini, kritik DPRD yang sudah kita lakukan, itu tidak ada satupun motif selain untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Serang. Betul, harus selain untuk tercapainya visi misi bupati dan wakil bupati. Harus begitu. Nah, cuma memang sarana untuk mempertemukan frekuensi ini mungkin yang butuh waktu. Dan harapan saya sebelum final nanti memilih satu di antara 3, ada juga komunikasi non formal. Biar apa? Biar harapan DPRD, kriteria DPRD, tolak ukur DPRD ini juga minimal sama tolak ukur yang diambil oleh bupati. Ini kan kalau saya melihat ya, ini mohon maaf misalnya walaupun tidak apple to apple, tapi membandingkan misalnya bagaimana cara Presiden Republik Indonesia itu kan membangun harmoni di dalam membuat kebijakan, kan gitu ya. Tentu saja saya kira contoh baik ya yang dibuat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden itu dalam menerapkan manajemen kolaboratif ya. Manajemen kolaboratif. Jadi tidak hanya maunya kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi juga mendengar dan menyerap aspirasi. Nah, saya mau melihat begini, sebetulnya ada bahasa chemistry-nya harus baik dengan kepala daerah. Justru itu mengganggu menurut saya, karena apa pandangan Akang bahwa yang namanya ASN itu kan dia pada siapapun pemimpinnya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu ada chemistry, yang diperlukan itu SOP, pedoman-pedoman, pengaturan-pengaturan bagaimana dia bekerja. Kalau sesuai dengan pedoman, sesuai dengan peraturan ya chemistry yang tidak bisa diukur tadi, kan begitu. Itu justru akan menghambat. Pandangan Kang Umum gimana? Jadi gini Kang, chemistry dalam arti secara umum ya. Jadi kalau misalnya atasan dan bawahan tidak terbangun secara chemistry-nya, pasti dalam proses perjalanannya ada gap yang akan terjadi. Contoh, ketika ada sesuatu, si bawahan nggak berani lapor ke atasan. Kang Umum nih secara pribadi katanya gitu ya, bukan dalam kapasitas ketua DPR nih. Betul. Menangkap atau mengendus gitu kan. Ada potensi. Ini ada beberapa ASN kita yang mungkin jadi seperti tidak, ya kalau mau disederhanakan nggak patuh nih bakalnya nih. Ada kemungkinan seperti itu.
itu kan rumor dan opini yang sudah menjadi rahasia Ini kalau politisi itu nggak pernah mau bilang ada gitu, nggak mau, bisa betul, muter lagi kan gitu ya. Itu udah sesuatu yang bukan rahasia umum. Tapi apapun itulah ya, saya berharap bahwa pilihan bupati. Saya berasumsi tidak ada. Saya berasumsi ya, tidak ada satupun aparatur sipil negara dimanapun itu yang akan tidak patuh pada pimpinan. Betul. Kan begitu. Itu karakter ASN. aparatur. Siapapun pemimpinnya, dia harus loyal. Betul. Ya kan? Betul. Nah, cuma kan ada frekuensi-frekuensi lain yang khawatir mengganggu gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi, menyatukan frekuensi itu yang penting gitu loh. Biar apa? Kalau sudah frekuensi itu nggak kelihatan teman-teman. Itu kalau antena itu, kalau di ponsel kita itu berapa bar itu namanya? Ini jangan-jangan kalau jaringan operatornya lagi nggak bagus, hilang itu sinyal. Itu maksudnya bukan? Ya, lebih kurang gitu lah ya. Begitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, membangun chemistry untuk menyatukan frekuensi itu. Saya justru malah berharap DPRD bersikap lebih tegas bahwa tidak ada ASN yang tidak patuh pada bupati. Tidak ada ASN yang tidak patuh pada pimpinan. Nah, gini kan. Kalau itu kan tidak bisa digeneralisir, diambil sikapnya oleh DPRD. Yang DPRD sampaikan di depan bupati dan wakil bupati saat itu, saya sampaikan bahwa setelah penetapan bupati dan wakil bupati dalam paripurna DPRD, maka di DPRD sudah tidak ada lagi warna-warni. Di DPRD sudah tidak ada lagi 01, 02. Udah nggak ada lagi, sudah selesai. Ada sekarang adalah DPRD bagaimana mendukung program pemerintah Kabupaten Serang agar tercapai maksud dan tujuannya. Betul. Itu karena sampaikan. Kalau itu kita punya kewenangan menyampaikan itu. Betul. Saya gini, kalau program di Kabupaten Serang tidak berhasil, ini mengganggu programnya presiden. Betul kan? Gitu loh. Saya ulangi, amanat di undang-undang tentang pemerintah daerah. DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Betul. Maka kalau kemudian program Kabupaten Serang ini tidak berhasil, sama juga dengan ketidakberhasilan DPRD. Maka tadi kuncinya, bagaimana bisa mengkolaborasikan, menyatukan frekuensi agar apa yang menjadi program-program pemerintah daerah didiskusikan dengan DPRD dan akan klop. Satu tujuan. Dan secara teknis, contoh misalnya dalam konteks budgeting, bupati itu bukan ketua tim anggaran. Ketua tim anggaran itu kan sekda. Sekretaris daerah, betul. Kemudian DPRD, ketua tim anggarannya adalah ketua DPRD. Maka kemudian jika, sekali lagi nih, dalam penentuan sekda, tidak terjadi penyatuan frekuensi dengan DPRD, ini akan sulit dalam proses perjalanan ke depan. Ini soal bicara prioritas penggunaan budget, kemudian prioritas postur, kan begitu ya? Iya, saya kira betul sih, karena harapannya kalau saya ya dalam 100 hari ini persiapannya matang, peta jalannya jelas, kan gitu ya, langkahnya terukur. Nah, dengan begitu kita berharap bahwa Kabupaten Serang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional yang secara serius ini kan diperjuangkan sama Presiden. Jadi kalau di Kabupaten Serang ya mohon maaf nih, berantakan, kan begitu ya. Ini berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap capaian pembangunan nasional, begitu. Nah, persoalannya kan, saya bilang tadi, tidak mungkin dilakukan dalam 100 hari. Kenapa? Karena postur anggaran yang bisa dilakukan untuk mencapai program itu adanya di perubahan. Dan kalau perubahan itu dimulai, itu udah lewat 100 harinya. Maka kemudian yang saya sampaikan tadi, yang penting roadmap-nya, peta jalannya dibuat dalam 100 hari kerja ini. Implementasinya nanti di anggaran perubahan dan murni 2026. Itu kan tertangkap. Jadi saya menangkap pesan genuine dari teman-teman DPRD Kabupaten Serang bahwa sikap kritis itu adalah jalan gitu ya untuk mengembalikan arah, kan gitu ya, supaya tidak keluar dari rencana dan track yang sudah dibuat. Saya kira bagus sekali, tapi kita rehat lagi. Nanti kita akan ambil satu simpulan dari obrolan kita, walaupun bukan bermaksud menyimpulkan, tetapi paling tidak kita bisa menangkap benangnya
sehingga kita nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Kita rehat sejenak dan kita jumpa di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam OPD, obrolan pembangunan daerah. Saya masih bareng Kang Ulum. Ini segmen ketiga, segmen terakhir lah. Siap. Kan begitu. Saya tetap pengen, kan gitu Kang, mendorong obrolan ini adalah menghasilkan kebaikan. Betul. Kan begitu. Kita berharap teman-teman DPRD tetap kritis, tetapi tetap harmonis. Betul. Karena ini penting Kang, gitu loh. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dinamika ini ada rembesannya, kan gitu. Akibat tadi situasi yang katakanlah ini masih belum jelas nih peta jalannya mau kemana, kan begitu kan. Ini masih belum jelas nih bagaimana postur anggaran kita ke depan seperti apa. Nah, apakah itu juga merembes pada kinerjanya OPD di lain-lain? Ah, gitu. Jadi maksudnya yang harmonis itu nggak cuma ketua DPRD dengan bupati, wakil ketua DPRD dengan wakil kepala daerah, wakil bupati, kan begitu. Tapi juga semua nih, semua teman-teman di DPRD itu bagaimana melihatnya Kang Ulum? Jadi gini, ketua DPRD itu hanya simbol, tugas tambahan bagi seorang anggota DPRD yang terpilih. Ketua kelas lah ya. Ketua kelas. Kalau dalam undang-undangnya juru bicara. Juru bicara. Nah, di eksekutif, ketua kelasnya bupati dibantu oleh wakil bupati. Nah, sesungguhnya kemudian yang perlu ditata ini dalam penyatuan frekuensi tadi, saya ulangi lagi, penyatuan frekuensi ini lebih kepada pelaksanaan teknis. Kan tidak mungkin semua persoalan didiskusikan antara bupati dan ketua DPRD atau pimpinan DPRD. Banyak bener dong. Banyak bener urusan. Nanti ya bisa kerjaan yang lain. Nah, maka di DPRD itu kan ada penugasan anggota-anggota DPRD itu dalam alat kelengkapan DPRD. Ada alat kelengkapannya. DPRD. Misalnya untuk urusan tupoksi legislasi ada Bapemperda. Untuk urusan disiplin keanggotaan ada Badan Kehormatan. Untuk urusan pembahasan anggaran ada Badan Anggaran. Untuk mengurus jadwal kegiatan anggota DPRD selama satu masa sidang 1 tahun itu ada Badan Musyawarah. Yang lebih penting adalah alat kelengkapan yang namanya komisi. Komisi ini di DPRD Kabupaten Serang ada 4 komisi. Komisi 1, 2, 3, dan 4. Di setiap komisi ada mitranya. Mitra kerjanya. Siapa? Kepala OPD atau kepala SKPD. Itu makanya kepala OPD-nya harus sudah settle tadi ya. Gitu ya. Nah, ketika OPD sinkron dengan komisi sesuai dengan mitranya, komisi 1 misalnya tentang pemerintahan, komisi 2 tentang kesejahteraan, komisi 3 tentang pendapatan, komisi 4 tentang pembangunan. Nah, saya kira bupati dan wakil bupati hanya tinggal meramu menyatukan dari semua itu lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah sebenarnya. Yang penting tadi sesuatu yang baik di masa lalu ini harus dipertahankan. Ya kan? Inovasi yang baru untuk memperkuat itu. Betul. Nah, maka kemudian ketika frekuensinya antara mitra komisi 1 sampai 4 dengan OPD sesuai dengan pembagian tadi clear dalam proses perencanaan program, dalam proses penyusunan anggaran. APD hanya tinggal meramu, menyatukan. Yang kemudian, apakah postur belanja, kita bicara budgeting misalnya, apakah postur belanja ini cukup keuangannya? Maka dilihatlah dari sisi pendapatannya. Jangan juga sampai kemudian besar pasak daripada tiang. Maka kolaborasi semua alat kelengkapan DPRD yang komisi 1 sampai 4 dengan mitra ini harus sinkron. Sehingga belanjanya berapa, pendapatannya berapa. Tapi yang lebih efektif dan baik itu sebenarnya bicara pendapatan dulu. Pendapatannya berapa sih? Sehingga kemudian belanja menyesuaikan dengan pendapatan yang ada. Sehingga apa? Tidak akan terjadi defisit anggaran, tidak terjadi program kerja yang tidak terlaksana karena anggaran tidak ada. Saya setuju sekali. Ini yang harus disatukan persepsinya. Nah, ketika ini kolaborasinya sudah berjalan, insya Allah pemerintahan Kabupaten Serang bisa berjalan dengan baik. Dan saya begini, ini akibat kalau menurut saya ya, ketika
demokrasi elektoral kita tuh kan memaksa politisi untuk banyak berjanji. Betul. Sehingga pada akhirnya janjinya itu sulit direalisasi karena tidak tersedia pembiayaan. Betul. Kan begitu. Nah, kalau menurut Kang Ulum secara makro, secara umum gitu ya, apakah dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang ini mampu gitu loh. Paling tidak 100%, tapi paling tidak memenuhi kebutuhan dalam perjalanan mewujudkan gitu loh. Mampu dengan catatan. Mampu dengan catatan. Ya. Pinjam. Bukan. Oh, jangan. DPRD Kabupaten Serang. Karena banyak daerah kabupaten kota yang mengambil shortcut gitu loh, mengatasi problem keuangannya, cari pinjaman. Yang nggak pernah. Persoalannya di kemudian hari, secara inflasinya, secara kekuatan bayarnya mampu nggak? Nah, ya itu maksudnya gitu loh. Nah, maksudnya gini, ketika catatan itu bukan pinjam nggak? Artinya gini, Pemda Serang mampu mewujudkan visi-misi program bupati dan wakil bupati terpilih dengan catatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa membuat skala prioritas mana yang akan dilaksanakan. Skala prioritas. Oke. Jadi beresin dulu urusan A, kan begitu ya? Kan nggak bisa duit 10 dibagi rata ya nggak kerasa semua, kan begitu. Betul. Jadi ada pemilihan skala prioritas. Di sisi yang lain juga ada kan mandatory spending anggaran yang wajib-wajib kan gitu ya. Yang urusan wajib, yang urusan pembantuan. Nah, ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa merumuskan skala prioritas mana sih yang akan dituju di tahun ini, dari sekian janji kampanye itu kan dibagi 5 tahun. Iya. Tahun pertama mau apa sih yang dicapai? Good point. Ketika itu sudah tercapai, baru next. Di tahun kedua apa sih target yang akan dicapai? Itulah peta jalan sebetulnya. Itulah peta jalan. Nah, setuju. Dengan catatan bisa meramu skala prioritas tadi, saya yakin. Karena apa? Karena APBD Kabupaten Serang cukup untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serang. Ya, selama ini yang dijadikan shortcut atau apa namanya cara cepat pemerintah daerah itu bisa membiayai rencana pembangunannya, hutang, naikin pajak. Kan begitu. Ini sampai di beberapa daerah lainnya tanpa kita perlu sebutkan, kan gitu ya. Apalagi lagi viral hari ini. Iya, yang lagi rame-rame, naikin pajak. Setuju nggak DPRD naikin pajak buat masyarakat Kabupaten Serang? Di DPRD sudah berkali-kali bicara dengan Bapenda. Menaikkan pajak itu bukan solusi yang artinya tidak setuju ya. Langkah menaikkan pajak bukan solusi menurut DPRD Kabupaten Serang. Tapi bagaimana Bapenda memiliki inovasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk bisa membuka potensi-potensi perluasan potensi. Betul. Kalau perluasan potensi saya setuju tuh. Kan gitu. Tapi kalau naikin pajak kayaknya nggak ada janjinya deh. Ketika waktu lagi mau pilih saya, nanti saya naikin pajak Anda, kan nggak bakal dipilih tuh kalau kampanye. Waktu lagi kampanye dulu, kami mau begini, kami mau begitu. Begitu jadi pajak dinaikin. Itu mah sama aja apa namanya kita dibohongi oleh janji kampanye. Nah, yang kedua, hutang. Nggak naikin pajak, saya hutang nih. Kan begitu. Ini cara singkat. Cara singkat kepala daerah dapat duit untuk biaya pembangunan. Untuk biaya pembangunan DPRD Kabupaten Serang setuju nggak kalau hutang? Kabupaten Serang di periode yang lalu pernah. Tapi kita juga menghitung rasio. Rasio kemampuan dalam pengembalian. Good point. Karena ketika hutang berarti ada biaya lebih dong yang harus di spare. Nah, urgensi hutangnya buat apa hari dan ini? Hutangnya harusnya dengan lembaga formal yang itu lembaga memang formal. Yang apa namanya ini ya apa namanya lembaga formal perbankan. Artinya memang itu sesuai dengan koridor tata kelola keuangan. Kan begitu. Dan tidak diharamkan hutang sepanjang secara hitungan neraca kita mampu membayar. Jadi hutangnya hutang kalau pendek kalau opsi hutang DPRD Kabupaten Serang masih menganggap itu bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan sepanjang neracanya nanti di akhir tahun anggaran kita bisa menutupi hutang itu. Jadi saya mau begini, dengan keterbatasan anggaran yang ada, kalau DPRD Kabupaten Serang langkah untuk mendapatkan tambahan biaya pembangunannya
kalau dia menaikkan pajak bukan opsi, kan begitu. Tapi kalau berhutang dengan kemampuan membayar yang cukup, itu masih bisa didiskusikan. Betul. Tapi tidak harus dilakukan juga kan? Yes. Salah satu contoh. Karena baik-baiknya jangan hutang lah, hutang jangan gitu kan, naikin pajak jangan. Naikin pajak, hutang itu sesuatu yang tidak diharamkan. Oke. Tapi bagi kami di DPRD itu sesuatu yang kita kesampingkan. Oke. Sehingga DPRD mendorong bagaimana Bapenda untuk membuat sebuah inovasi, sebuah terobosan, bagaimana membuat potensi-potensi yang lain yang belum digarap. Betul. Salah satu contoh misalnya di kemarin pembahasan RKUA PPAS. Kita mendorong misalnya di Bapenda, di pemerintah daerah, bagaimana menaikkan, tapi bukan pajak, menaikkan retribusi. Oh, retribusi beda nih. Kalau retribusi itu ada hitung-hitungan, ada layanan. Ada layanan. Oke. Nah, contohnya misalnya dari mana? Ada biaya partisipasi pembangunan dari KTI. Oke. Karena KTI itu mengambil air permukaan di Kabupaten Serang. Oke. Ya selama ini per tahun 5 miliar, kita minta naik 10 miliar. Negosiasi akhirnya cuma naik 1,5 miliar. Dengan diberikan layanan yang lebih baik. Betul. Ada lagi misalnya ini Pak Pak Ulum, Kang Ulum. Sampah. Ya. Sampah itu sebetulnya sumber pendapatan daerah. Betul. Tapi kuncinya tadi kan, program PSEL yang digagas oleh pemerintah pusat, ketika ini sudah berjalan di Kabupaten Serang, saya meyakini itu menjadi bagian dari pendapatan. Betul. Jadi ngebersihin kota, menambah pendapatan daerah. Ini kan luar biasa loh. Betul. Kotanya bersih, duit pemerintahnya dapat duit. Dapat duit, betul. Gitu loh. Kenapa nggak kejar ini nih sebetulnya nih? Kan masyarakat juga bakal seneng dong, kotanya bersih, dalam progres. Saya seneng kalau politisi ini ngomongnya, kalau saya kan kenapa nggak begini? Kalau politisi bilangnya dalam progres. Saya kira gitulah ya. Jadi kita election demokrasi studies, selain kita mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pemiluan, juga pasca pemilu. Karena menurut kita pemilu itu cuma sarana untuk menghadirkan tujuan bernegara, tujuan kita di daerah, dan itu semua tidak akan terjadi kalau berjalannya pemerintahan tidak baik, DPRD tidak menjalankan fungsinya, eksekutif juga kurang cepat gitu kan dalam menentukan prioritas, dalam membuat peta jalan, sehingga akibatnya dinamika pembangunannya tidak seperti berbeda, tidak berbeda maksudnya dengan periode pemerintahan sebelumnya. Demokrasi elektoral kita ini kan bermaksud supaya masyarakat lebih mendapatkan akses, kan begitu ya. Sehingga saya juga berharap nih mewakili masyarakat DPRD Kabupaten Serang itu tetap kritis, tetapi selalu menjaga spirit harmoni. Nah, ini yang saya kasih applause lah ya buat EDS, Election Democracy Studies. Tidak hanya mengawal proses demokrasinya, proses demokrasi setelah selesai, tapi EDS juga tetap mengawal dalam proses pembangunannya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sarana kita untuk bisa bermitra secara positif, bisa berinteraksi secara positif, sehingga kita tidak hanya selesai di persoalan election, tapi bagaimana kita juga bisa melakukan pembangunan pasca election itu sendiri. Iya. Karena begini, pemilu itu tidak hanya terjadi di tahun 2024. Itu akan terjadi secara periodik. 5 tahun, 2029 kita akan pemilu lagi. Kan begitu. Dan masyarakat tidak boleh lagi sekedar mendapatkan janji. Periode pemerintahan sekarang, periode DPRD sekarang, itu harus lebih berprestasi dengan cara bekerja optimal. Saya senang sekali teman-teman DPRD itu semakin kritis, tetapi tetap harus menjaga harmoni. Saya lagi-lagi nih, kritis yang harmonis. Siap. Supaya apa? Karena tujuannya buat masyarakat, buat kebaikan kita semua, kan begitu. Dan saya kira teman-teman EDS, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin minta satu kata kunci atau kata nutup dari Kang Ulum buat teman-teman Election and Democracy Studies semua. Buat teman-teman Election and Democracy Studies, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Serang, saya hanya ingin membuat sebuah garis bawah dari tagline Kabupaten Serang ini, Serang Bahagia.
garis bawahnya adalah Kabupaten Serang bahagia harus punya ukuran yang jelas, punya target yang jelas, agar Kabupaten Serang masyarakatnya tidak lagi merasakan ketidakbahagiaan. Dan kebahagiaan ini harus diwujudkan oleh pemerintah daerah, kebahagiaan untuk semua, bukan kelompok dan golongan. Oke, teman-teman semua, demokrasi itu pada hakikatnya adalah menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan itu kemudian tentu harus diisi dengan berbagai hal yang bisa mensejahterakan. Dalam terminologi yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Serang itu adalah Serang Bahagia. Tentu saja bahagia itu adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang sesuai dengan karakter masyarakat Serang dan sesuai dengan tujuan kita bernegara. Masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebagai orang-orang yang concern dengan dunia yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi, kita semua berharap bahwa DPRD semakin menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Siap, insyaallah. Tetapi juga pemerintah eksekutif dan DPRD tetap berada dalam harmoni, sehingga kolaborasi antara DPRD kabupaten dengan pemerintah kabupaten itu bisa menghasilkan buat kebaikan kita semua. Yang jelas kita berharap bahwa pemerintah Kabupaten Serang bisa melaksanakan seluruh rencananya, dan menjelang 100 hari di Kabupaten Serang itu bisa terwujud berbagai hal yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Dan ini semua sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden dalam berbagai pidato beliau, bahwa kita akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang kuat secara ekonomi dan punya kemandirian dalam kehidupan berbangsa. Saya kira demikian, lebih dan kurang nanti kita bertemu dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang. Tenun. Siap.